Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zero 3 dari kelas B Akuntansi. Dalam video ini saya akan secara singkat menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, di zaman kerajaan Indonesia, ada yang pertama itu kerajaan Hindu pertama yang dinamakan Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini ditemukannya pada 7 Yupa, salah satu dari 7 Yupa yang menjelaskan bahwa adanya cikal bakal Kerajaan Kutai yang didirikan oleh Raja Kudungga pada tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur, Sungai Mahakam. Nah, lalu dilanjutkan lagi oleh anaknya yang bernama Raja Asmawarman. Asmawarman ini dimana pada saat pemerintahannya dia memperluas kekuasaan Kutai ini yang hingga dijulukinya bergelar Wangsakerta. Wangsakerta ini artinya pembentuk warga. Maksudnya di sini adalah dia menyatukan kekuasaan Kerajaan Kutai. Lalu dilanjutkan lagi oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini adalah dia pada saat pemerintahannya mengalami kejayaan keemasan, seperti dia melakukan sedekah dengan upacara korban emas dan menghadiahkan sekitar 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Nah, untuk Kerajaan Kutai ini runtuh itu pada saat dirajai oleh Raja Maharaja dan Masetya yang tewas dalam peperangan. Lalu selanjutnya ada Raja Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang yang berkisaran berdiri pada tahun 7 Masehi. Ada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Itu ada 6 kerajaan sebelum adanya Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada Kerajaan Kalingga, yang kedua Kerajaan Sanjaya, yang ketiga Kerajaan Isyana, yang keempat Kerajaan Dharmawangsa, yang kelima ada Kerajaan Erlangga, sama yang keenam ada Kerajaan Singasari. Nah, pada masa Kerajaan Majapahit, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Laksamana Nala, yang mahapatinya adalah Gajah Mada, yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1520. Nah, untuk selanjutnya ada zaman penjajahan Indonesia, di mana perjuangan ini dari perlawanan Indonesia ini sangat teguh sekali, sangat berjuang sekali. Seperti pada tahun 1817 di Maluku, perlawanan dipimpin oleh pahlawan Patimura. Lalu pada tahun 1819 di Palembang dipimpin oleh Baharudin, hingga selanjutnya itu adanya kebangkitan nasional sebelumnya, karena yang sebelumnya ada perjuangan maka adanya sebuah kebangkitan. Nah, dalam kebangkitan nasional ini adanya berdirinya sebuah organisasi ataupun pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, setelah adanya Budi Utomo, ada nih pergerakan-pergerakan selanjutnya seperti SDI. Penjajahan Jepang, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pernah berjanji pada tanggal 7 September 1944 kepada Indonesia bahwa dia akan memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia, hingga dibentuknya sebuah organisasi yaitu Dokurutsby Junbicho Sakai yang berdiri pada tanggal 29 April 1945 yang hingga mempunyai 2 sidang. Itu ada sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang pertama ini menghasilkan bahwa pimpinannya itu adalah Dr. Haji bin Widodiningrat, wakilnya Ice Bangsoiso, hingga ditunjuknya 3 tokoh untuk menyusun konsep bahasa negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno. Nah, Muhammad Yamin ini memberikan konsepnya ada dua itu secara tertulis sama lisan. Yang tertulis adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, dan keempat pri kerakyatan hingga kesejahteraan rakyat. Lalu ada secara lisannya, secara tertulisnya itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lalu ada konsep dasar dari Insinyur Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah hingga keadilan rakyat.
Lalu ada konsep dasar oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Itu isinya kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pre-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, hingga yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu ada rumusan Trisila. Pada rumusan Trisila ini ada 3, itu sosiodemokratis. Yang pertama ada sosionasionalisme, sosiodemokratis hingga ketuhanan. Lalu ada Ekasila. Ekasila itu adalah gotong royong. Nah, selanjutnya ada dibentuknya Panitia 9 karena pada saat ini sidang pertama BPKI sedang beristirahat dibentuknya Panitia 9. Panitia 9 itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, ada Ahmad Ramis, Abi Kusno Cokrosuryo, Abdul Kahal Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Haji Abdul Wahid Hashim hingga Muhammad Yamin. Nah, dalam Panitia 9 ini menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan ini dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, rumusan Piagam Jakarta ini hampir sama dengan Pancasila sekarang. Namun pada sila pertamanya berbeda, yaitu di sila pertama ada ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, selanjutnya ada untuk sidang kedua BPPKI itu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada sidang kedua ini BPPKI menghasilkan undang-undang dasar yang isinya pembukaan atau preambel ataupun isinya. Nah, untuk selanjutnya ada PPKI. PPKI ini atau Dokumentasbi Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkannya BPUPKI. Nah, pada PPKI ini menghasilkan 3 sidang. Yang pertama, sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang isinya ada mengesahkan yaitu pembukaan dan batang tubuhnya. Lalu yang kedua itu ada pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakilnya itu ada Muhammad Hatta. Lalu ada untuk sementara waktu pekerjaan sehari-hari di presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum MPR dan DPR dibentuk. Nah, untuk hasil sidang yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945 yang isinya membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Dan yang kedua membentuk pemerintahan daerah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Yang ketiganya itu ada pengusulan pembentukan BKR. Nah, lalu ada sidang ketiga, PPK ketiga itu pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, pada sidang ini menghasilkan pembentukan PNI, pembentukan BKR dan pembentukan Komite Nasional. Nah, untuk selanjutnya pada setelah kemerdekaan ada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Nah, konstitusi yang berlaku di Indonesia ini adanya UUD 1945 periode 45 sampai 9 itu kekuasaan presiden sangat luas. Ada sebuah penyimpangannya ini. Lalu ada pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer dan yang kedua ada konstitusi RIS 1949 itu penyimpangannya itu berupa serikat, bentuk negaranya berupa serikat bertentangan dengan konsep NKRI. Nah, dan pergantian yang udah 1945 menjadi UUD RIS. Nah, untuk yang ketiga itu ada UUDS 1950. Nah, diterapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak sehingga timbul persaingan tidak sehat. Yang kedua terjadi instabilitas nasional akibat dan sering berganti-gantinya kabinet. Nah, yang keempat ada UUD 45 itu adanya periode Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama ini pada tahun 1959 hingga 1965. Nah, pada penyimpangan ini itu MPRS dengan ketetapan nomor 1 MPRS 1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Lalu yang keduanya presiden diangkat seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963. Nah, yang ketiganya
Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1095 selanjutnya melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuknya DPR Gotong Royong atau DPR GR. Lalu yang kedua ada Orde Baru. Orde Baru itu pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, pada periode baru ini penyimpangannya itu adalah penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter, presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Yang ketiga, terjadinya monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Jadi Pancasila di sini tuh sebagai bahan untuk membenarkan tindakannya gitu, sebagai acuannya. Nah, tapi terjadinya monopoli Pancasila gitu. Yang keempat ada pembatasan hak-hak politik rakyat, misalnya hak berserikat, hak berkumpul, hak berpendapat. Nah, ada pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman sehingga kekuasaan kehakiman ini tidak merdeka. Yang kelima itu yang terakhir itu yang keenam, munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme atau disebut KKN. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.